ini saya akan menjelaskan tentang orientasi dan pengantar seminar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu yang pertama memahami tujuan dan karakteristik mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, memahami metode pembelajaran berbasis seminar. Yang keempat, mengetahui sistem penilaian dan kontrak perkuliahan. Yang kedua itu pokok pembahasan. Yang pertama itu konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, karakteristik mata kuliah seminar. Yang ketiga, metode pembelajaran penilaian. Yang keempat, etika akademik dan seminar. Selanjutnya, pembahasan materi. Yang pertama itu pengantar manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yang keempat, penilaian kinerja, yang kelima, kompensasi dan kesejahteraan, yang keenam, hubungan industrial. Selanjutnya, peran strategi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya bersifat administratif, tetapi yang pertama, mitra strategis manajemen, yang kedua, penggerak kinerja organisasi, yang ketiga, penentu daya saing organisasi. Karakteristik mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertiannya yaitu mata kuliah yang menekankan diskusi ilmiah, presentasi, dan analisis kritis terhadap isu atau kasus tertentu. Selanjutnya, ciri khas seminar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu mahasiswa aktif dan berpartisipatif. Yang kedua itu berbasis makalah, jurnal, dan kasus. Yang ketiga, diskusi dan argumentasi ilmiah. Yang keempat, presentasi terstruktur. Selanjutnya, metode pembelajaran seminar. Metode yang digunakan itu diskusi kelompok, presentasi mahasiswa, review jurnal, studi kasus manajemen sumber daya manusia. Peran mahasiswa dan dosen mahasiswa. Yang pertama, menyiapkan materi. Yang kedua, menyampaikan presentasi. Yang ketiga, aktif berdiskusi. Untuk dosen, fasilitator, dan moderator. Yang kedua, pemberi arahan dan evaluasi. Selanjutnya, etika akademik dalam seminar. Yang pertama itu etika diskusi, argumentasi berbasis data dan referensi, tidak menyerang secara personal. Etika penulisan ilmiah. Yang pertama itu anti plagiarisme, yang kedua menggunakan sumber daya yang valid, yang ketiga citasi sesuai kaidah akademik. Kontrak perkuliahan kesepakatan awal. Yang pertama, kehadiran minimal. Yang kedua, kewajiban presentasi. Yang keempat, ketetapan waktu. Yang kelima, sanksi pelanggaran akademik. Aktivitas kelas pertemuan pertama yaitu penjelasan silabus dan RPS. Yang kedua, diskusi awal tentang isu manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, pembagian kelompok dan tema seminar. Adapun ringkasan materi yaitu seminar manajemen sumber daya manusia menuntut keaktifan mahasiswa. MSDM berperan strategis dalam organisasi. Etika akademik adalah fondasi diskusi ilmiah.